Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, para pemirsa sekalian, hari ini kita bersama kembali di Kompleks Masjid Salman ITB dalam acara Irama Inspirasi Ramadan. Ya, pada hari ini kita sudah bersama-sama dengan Bapak Adrian Ruspi, atau biasa kita panggil beliau dengan sebutan Bang Aad di Salman ini. Assalamualaikum Bang Aad. Ya, sore hari ini kita akan ngobrol dengan beliau tentang chasing the sky. Chasing the sky atau menggapai impian. Nah, apa sih menggapai impian ini? Kita akan dengar lebih banyak dari beliau. Sebenarnya Bang Aad, kenapa sih kita itu perlu punya impian? Oh iya, pada dasarnya manusia itu kan punya potensi. Dia punya potensi yang luar biasa, dan salah satu cara untuk mengeluarkan potensi itu kalau kita punya mimpi. Karena kalau kita tidak punya mimpi, mungkin potensi yang keluar itu nggak seberapa banyak. Kita tahu bahwa dalam hidup ini, dalam diri manusia ini ada alam sadar dan alam bawah sadar. Mimpi-mimpi itu adanya di alam bawah sadar, dan alam bawah sadar itu kemampuannya jauh lebih besar daripada alam sadar manusia. Kalau manusia nggak punya mimpi, maka potensi yang keluar juga ya segitu-gitu aja. Pada dasarnya manusia itu punya kemampuan yang jauh lebih hebat daripada apa yang dibayangkan. Untuk itu bermimpilah, agar dengan mimpi itu kita punya satu kekuatan untuk mengeluarkan potensi di dalam diri kita itu, sehingga dia bisa keluar semua. Itu mungkin salah satu alasan kenapa kita perlu mimpi. Kemudian ketika kita punya mimpi, bagaimana kita itu menentukan impian kita, dan setelah kita menentukan impian kita, apa yang harus kita lakukan, Bang? Memang tidak gampang menentukan impian ya. Dalam menetapkan satu impian yang fix, kadang-kadang kita perlu punya mimpi ini dan kemudian gagal. Coba lagi mimpi ini, kemudian gagal. Coba lagi mimpi yang lain, kemudian gagal. Dalam beberapa hal menetapkan impian itu butuh trial and error. Tapi salah satu cara yang efektif untuk menetapkan impian adalah coba diingat-ingat, Anda selama ini dari kecil minatnya apa? Hobinya apa? Kalau mengisi waktu luang, biasanya mengisi waktu luang untuk melakukan hal apa aja? Apa perbuatan-perbuatan atau pekerjaan yang kalau dilakukan kok gampang suksesnya ya? Tapi ada pekerjaan-pekerjaan lain yang kalau dilakukan kok kayaknya kok gagal terus gitu ya. Nah, sesuatu yang Anda minati, minat Anda nggak berubah, orientasinya nggak berubah, Anda kalau lagi nganggur melakukan itu, yang kalau Anda lakukan kok gampang suksesnya, kira-kira arahkanlah mimpinya ke sana. Ya. Jadi salah satu cara untuk menetapkan mimpi selain trial and error adalah coba gali perjalanan hidup dari dulu sampai sekarang. Kira-kira begitu. Ketika kita menuliskan impian, sebenarnya kita menulisnya itu seperti apa, Bang? Jadi apakah cukup saya ingin jadi dokter misalkan ya, kita kecil kan suka kayak gitu, atau seperti apa kira-kira cara kita menuliskan impian kita itu? Secara sederhana barangkali ya begitu ya, kayak waktu kecil saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi presiden, saya pengen jadi pilot gitu ya. Tapi kalau bisa mimpi itu dirumuskan dalam bentuk visi ya. Karena visi adalah sebuah mimpi pada dasarnya, sesuatu yang akan digapai dekat dengan tangan tapi nggak kunjung tergapai, kira-kira dinamakan visi begitu. Nah, kalau yang namanya visi tentunya nggak cukup dengan saya ingin jadi dokter. Satu contoh misalnya begini, keluarga besar saya dan adik-adik saya, kebetulan kami berenam bersaudara cowok semua. Kami menetapkan sebuah visi keluarga sekaligus menjadi sebuah mimpi keluarga yang dirumuskan sebagai dari dendam menuju solusi bagi sesama. Kenapa dari dendam? Karena kami ini sekeluarga barangkali orang yang dulu punya dendam-dendam masa lalu. Dendam sebagai orang yang hidupnya susah kemudian dilecehkan,
dendam karena dianggap enteng, dendam karena dihina. Tapi kami tidak ingin dendam itu menjadi dendam yang negatif. Bagaimana itu menjadi sebuah kekuatan untuk maju ke masa depan. Dan dari dendam itu kita ingin menjadi solusi bagi semua. Karena apa? Karena kami ini berenam, kalau seandainya nggak ada orang lain yang bantu kami, nggak tahu wallahualam bisawab ya. Kalau nggak ada Allah yang menggerakkan hati orang untuk membantu kami sekeluarga, barangkali kami ini jadi gelandangan. Untungnya ada yang menjadi solusi. Dan kami juga ingin ketika kami berhasil, kami ingin jadi solusi juga buat orang lain. Sebagaimana kami telah mendapatkan solusi dari orang lain. Jadi mimpi kita yang sudah dewasa ini tidak cukup hanya dengan mengatakan aku akan menjadi seorang sarjana, gitu ya. Tapi tolong rumuskan dalam bentuk sebuah visi. Seperti tadi, dari dendam menuju solusi bagi sesama. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi rubahlah statement yang sederhana itu menjadi statement visi. Kira-kira begitu. Selain merumuskan itu menjadi visi, gitu ya, apalagi yang perlu kita tuliskan di pernyataan kita tentang impian itu, Bang? Pertama, harus berani menetapkan target. Kapan mimpi itu akan tercapai? Jangan punya mimpi tapi nggak punya target waktu, sehingga nggak jelas, sehingga nggak punya perencanaan. Sama kayak orang mau bangun rumah. Kalau mau bangun rumah itu tolong rumuskan rumahnya mau jadi kapan, agar kita bisa tahu kita butuh tukang berapa banyak, kita butuh teknologi seberapa canggih, kita membutuhkan peralatan-peralatan dan instrumen sejenis apa saja. Pertama, jadi tolong selain merumuskan sebuah visi dari mimpi kita, tetapkan kapan itu mesti terus. Yang kedua, tetapkan misi-misinya, steppingnya ya. Pertama, ini dulu tercapai. Kedua, ini dulu tercapai. Ketiga, ini dulu tercapai. Keempat, ini dulu tercapai. Jadi ada misi. Ya. Kalau visi itu sebuah mimpi, dia sifatnya tunggal. Mungkin nggak akan pernah tercapai sepenuhnya dalam hidup ini. Tapi tolong diturunkan ke dalam misi-misi. Dan misi itu kalau bisa ada stepnya. Step awal misi saya ini, step kedua misi saya ini, step ketiga misi saya ini. Sampai kemudian ada berapa step untuk mencapai misi tersebut, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Baik, saya kira ini sangat luar biasa, banyak subhanallah sekali. Bagaimana kita menurunkan dari impian sekedar ingin menjadi dokter, tapi kemudian membuatnya menjadi lebih jelas gitu. Baik kawan-kawan, sahabat-sahabat pemirsa sekalian, kita akan kembali bersama Bang Aad tentang bagaimana kita menggapai mimpi setelah pesan-pesan berikut.